Assalamualaikum soleh-solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua ya. Hari ini kita belajar bersama Ustazah Wu. Yuk kita belajar bersama. Hari ini kita akan belajar tentang keanekaragaman batik di Indonesia. Indonesia sebagai negara heterogen dengan keberagaman suku, ras, dan agama, sehingga juga dikenal sebagai negara yang kaya akan seni budayanya. Salah satunya adalah batik. Batik telah ada sejak dahulu kala. Batik telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya. Batik merupakan seni menggambar di atas kain untuk pakaian yang menjadi salah satu kebudayaan keluarga raja-raja Indonesia zaman dahulu. Kata batik berasal dari bahasa Jawa ambatik yang terdiri dari kata amba yang berarti lebar, luas, kain, dan kata batik yang berarti titik atau mati. Kedua kata tersebut berkembang menjadi istilah batik yang dapat diartikan sebagai membuat titik-titik pada kain yang lebar. Batik juga diartikan secara lebih umum sebagai kain bergambar yang dibuat secara khusus dengan menuliskan atau menerkam malam pada kain. Berikut ini akan Ustazah ulas bagaimana cara membuat batik. Yang pertama, untuk membuat batik tulis itu beda dengan yang digunakan untuk membuat batik cap, apalagi batik printing. Untuk membuat kain batik tulis ada banyak bahan dan alat yang diperlukan guna menghasilkan batik tulis yang sering kita lihat saat ini. Baiklah, mari kita simak apa saja yang diperlukan dalam proses membuat batik. Yang pertama adalah kain mori. Kain mori merupakan bahan utama untuk membuat batik tulis. Kain ini berasal dari bahan kapas yang telah mengalami proses pemutihan dan memiliki klasifikasi khusus. Yang kedua adalah canting. Canting merupakan salah satu alat batik yang berfungsi untuk melukis motif batik menggunakan malam. Ada banyak sekali jenis canting yang bisa digunakan. Selanjutnya adalah malam atau lilin batik. Malam juga salah satu bahan utama pembuatan batik tulis. Hanya saja malam tidak hanya digunakan untuk membuat batik tulis, tapi juga menjadi salah satu pembuatan batik cap. Malam atau lilin batik ini secara garis besar berfungsi untuk menutupi bagian tertentu agar tidak terkena pewarna atau bisa juga disebut sebagai perinting. Selanjutnya adalah zat pewarna. Untuk pembuatan batik terdapat dua jenis zat pewarna yang bisa dipakai, yaitu zat pewarna alami dan sintetis atau buatan. Zat pewarna yang sering digunakan yaitu adalah bahan sintetis karena lebih praktis dan lebih murah. Selanjutnya yaitu wajan dan kompor kecil. Yang pasti wajan dan kompor kecil ini berfungsi untuk memanaskan atau mencairkan malam atau lilin batik. Yang selanjutnya yaitu gawangan. Nah, kalau yang ini fungsinya untuk menyangga kain saat proses membatik berlangsung. Gawangan batik ini bisa terbuat dari kayu ataupun bambu. Untuk para juragan batik zaman dulu biasanya memiliki gawangan yang diberi motif atau hiasan pada bagian atasnya. Selanjutnya adalah dingklik atau kursi kecil yang terbuat dari kayu, plastik atau apapun sebagai tempat duduk pengrajin. Biasanya memang proses menggambar batik tulis dilakukan dengan cara duduk di bawah, tidak dilakukan dengan berdiri. Oke, berikut tahap-tahap dan istilah dalam proses pembuatan kain batik tulis. Yang pertama yaitu nyungging. Proses pertama kali ketika membuat batik tulis yaitu membuat pola di atas kertas yang dikerjakan oleh spesialis pola, dan tidak semua orang dapat mengerjakan pola. Langkah selanjutnya yaitu japlak, yaitu proses memindahkan pola dari kertas ke kain. Selanjutnya yaitu ngelowong, yaitu
Di tahap ini pembuatan batik mulai melekatkan malam atau lilin sesuai dengan pola yang telah dibuat. Yang dilanjutkan dengan ngiseni atau memberikan isen-isen atau isian pada ornamen-ornamen tertentu seperti gambar bunga atau hewan. Selanjutnya yaitu nyolet, yaitu memberikan warna pada bagian-bagian tertentu dengan kuas. Selanjutnya adalah mopok, yaitu menutup bagian yang telah dicolet dengan malam. Yang dilanjutkan dengan nembok, yaitu proses menutup bagian latar belakang pola yang tidak perlu diwarnai. Oke, proses selanjutnya yaitu ngelir. Proses pewarnaan kain secara menyeluruh dengan memasukkannya ke dalam pewarna alam atau kimia. Selanjutnya adalah ngelorot, yaitu proses meluruhkan malam untuk pertama kali dengan merendamkannya di dalam air mendidih. Yang selanjutnya adalah ngerentesi, yaitu proses memberikan titik-titik atau cecek-cecek pada kelowongan menggunakan canting dengan jarum yang tipis. Proses selanjutnya yaitu nyungri, yaitu menutup bagian tertentu dengan malam. Dan yang terakhir adalah ngelorot untuk yang kedua kali, yaitu proses akhir meluruhkan dan melarutkan malam pada kain dengan memasukkan pada air mendidih. Kemudian diangin-anginkan sampai kering. Proses melorot ini tergantung pada banyak warna yang ingin dihasilkan pada satu helai kain batik. Semakin banyak warna, maka semakin banyak proses melorot yang akan dilakukan. Oke, itulah mengapa kain batik memiliki nilai dan harga yang lebih tinggi dibandingkan batik-batik lainnya. Karena proses pengerjaan satu kain batik membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan ketelitian dari masing-masing pengrajin batik. Proses pengerjaan yang panjang dan rumit biasanya membutuhkan waktu berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Oke, selanjutnya Ustazah akan menjelaskan jenis-jenis motif batik Nusantara. Yang pertama yaitu adalah batik Megamendung. Batik Megamendung merupakan motif kain batik khas daerah Cirebon. Motif batik Megamendung sangat khas dengan bentuk awan besar berwarna cerah dan mencolok. Motif batik selanjutnya yaitu batik 7 rupa dari Pekalongan. Pekalongan merupakan salah satu daerah yang terkenal sebagai daerah pengrajin batik dan pusat batik. Berbagai motif batik yang elegan banyak dihasilkan di kota Pekalongan. Ciri khas batik Pekalongan yakni didominasi dengan motif tumbuh-tumbuhan dan hewan. Batik Pekalongan akan sangat cantik apabila dikombinasikan dengan pakaian berbahan polos. Motif batik selanjutnya yaitu batik parang rusak. Motif batik parang rusak mengandung arti mendalam yakni peperangan manusia dalam melawan sifat buruk dan nafsu selama hidup. Batik parang rusak sangat sering digunakan untuk berbagai kerajaan berbahan batik. Motif batik selanjutnya yaitu batik keraton. Batik keraton merupakan batik yang awalnya dibuat oleh para putri dan pengrajin batik yang ada di lingkungan keraton. Motif batik keraton ini sangat kental dengan nuansa elegan, sakral, dan syarat akan filosofi kehidupan. Motif batik selanjutnya yaitu batik Priangan Tasikmalaya yang terkenal dengan ciri khasnya memiliki corak yang rapat, rapi, dan berkelas. Dominasi motif rumput dan tumbuh-tumbuhan menjadi identitas utama batik Priangan.
Motif batik selanjutnya yaitu batik lasem, yaitu batik yang berasal dari daerah bernama Lasem yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Batik lasem memiliki ciri khas berwarna merah menyala. Hal ini disebabkan karena batik lasem sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Cina. Motif batik selanjutnya yaitu batik Bali. Motif batik Bali banyak terinspirasi dari berbagai hewan seperti kura-kura, burung bangau, dan rusa. Warna yang digunakan pada batik Bali juga dominan warna cerah seperti biru, kuning, dan ungu. Motif batik selanjutnya yaitu batik pring sedapur Magetan. Nah, pilihan batik dengan motif sederhana dan simpel. Meskipun begitu, batik pring sedapur syarat akan makna filosofi. Motif batik ini didominasi oleh gambar-gambar tanaman bambu yang mengandung arti hidup rukun dan tentram. Motif batik selanjutnya yaitu batik Malang. Kota Malang juga punya banyak motif batik kebanggaan. Batik Malang memiliki ciri khas warna cerah. Motif batik Malang juga unik, yakni kombinasi gambar-gambar candi yang ada di kota tersebut. Motif selanjutnya yaitu batik Betawi. Nah, motif batik Betawi biasanya menggunakan pilihan warna yang cerah yang mencolok dipadukan dengan motif unik khas Betawi seperti ondel-ondel, pucuk rebung, nusa kelapa, dan gambang kromong menjadi ciri khas batik dari Betawi. Motif selanjutnya yaitu batik kawung. Batik kawung adalah motif batik yang bentuknya berupa bulatan mirip buah kawung yang ditata rapi secara geometris. Kadang motif ini juga ditafsirkan sebagai gambar bunga lotus dengan 4 lembar mahkota bunga yang merekah. Lotus adalah bunga yang melambangkan umur panjang dan kesucian. Batik selanjutnya yaitu batik Sekar Jagad, yaitu salah satu motif khas Indonesia. Motif ini mengandung makna kecantikan dan keindahan, sehingga orang lain yang melihat akan terpesona. Motif ini berasal dari Jawa, yaitu kar, peta, dan jagat dunia. Sehingga motif ini juga melambangkan keragaman di seluruh dunia. Nah, soleh-solehah, bagaimana penjelasan Ustazah tadi? Sudah paham belum? Nah, kalau sudah paham, kita coba mengerjakan latihan soal yang ada di buku paket yuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat untuk kita dan semuanya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar mandiri ya, dan jangan lupa jaga kesehatan.